Mas Chandra, masuk kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat? Terus siapa lagi? Oke. Sekarang tanggal berapa ya? 21. Berarti minggu ke 3. Ini ada satu anak yang izin karena piket ya. Oke, sudah punya LKS semua? Ada yang belum? Siapa yang belum? Sunanto. Jurnal sudah diisi belum nih? Jadi setelah diisi dibuka. Biar nanti setiap jam pelajarannya ganti, itu Bapak Ibu guru yang isi. Sekarang hari Rabu. Nah, jadi ketika pagi itu sekretaris ngabsen. Terus setelah itu ini jurnalnya dibuka di sini. Nanti biar Bapak Ibu guru ingat untuk ngisi ini. Masih semangat? Alhamdulillah. Sebenarnya saya punya ice breaking sedikit. Mau ngecek konsentrasi kalian dalam pembelajaran itu seperti apa, karena dalam sebuah pembelajaran itu ada sebagian anak itu dikatakan cerdas atau pintar. Nah, ada yang sebagian anak dikatakan bodoh. Itu tidak benar ya. Jadi pada dasarnya semua anak dilahirkan itu otaknya sama dan kecerdasannya itu juga sama. Apa yang membedakan anak itu dikatakan cerdas dan dikatakan bodoh? Itu penyebabnya hanya satu. Anak itu satu, tidak fokus dalam pembelajaran. Nah, itu sebab kalian dikatakan bodoh dan sebab kalian dikatakan pintar, karena tidak fokus. Oke, saya akan mengulangi materi yang kemarin di bab 1. Bab 1 apa? Kedudukan dan fungsi Pancasila ya. Oke. Oke, ketika kalian perhatikan di sini ada berapa kata? 4. Apa saja? Kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke. Berarti kita membahas apa? Fungsi Pancasila. Kedudukan. Kita bahas apa? Kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke, yang pertama kita bahas kedudukan. Terus yang kedua kita bahas fungsi. Ketika di bahasa Indonesia ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini menjadi subjek, kata kerjanya berarti. Kedudukannya Zina Sulha di kelas 8 menjadi Oke. Kedudukan Pancasila
Di negara kita menjadi negara. Oke, paham maksudnya ini berarti. Fungsi Zidna Sulha di kelas ini menjadi fungsinya hah? Oke, jadi bedakan kedudukan sama fungsi. Kedudukan itu sama halnya nama, ketua kelas. Fungsinya Menertibkan fungsi. mengatur apa? Semua murid. Ketertiban kelas. Kedudukannya Pancasila sebagai dasar. Ini satu ya. Berarti fungsinya dasar negara berfungsi sebagai apa? Oh, belum sampai situ. Sebagai lah. Sampai di sini bingung ya. Ini akan saya hapus. Nanti masuknya akan ke sana, fungsi dan kedudukan. Saya mau mulai dari 29 Mei sampai 1 Juni. Tahunnya 1945. Ini yang pertama. Terus yang kedua, saya akan mulai 17 Agustus. Oh, belum ya. 22 Juni. 17 Agustus. 18 Agustus. 5. Oke. Saya buat 4 tanggal. Perhatikan, ini nanti kalian dianggap bodoh mau. Yang fokus biar kalian paham. Nomor 1 tanggal berapa? 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Oke. Saya mau tanya sama Lintang. Di sini ada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Itu tanggal apa, Lintang? Sidang pertama BPUPKI. Oke, udah. 9 Mei sampai 1 Juni itu sidang pertama BPUPKI. Terus saya mau tanya sama Aini Zulfa. Nah, Aini Zulfa, apa itu BPUPKI? Apa yuk? Badan Penyelidikan Upaya Perumusan Kemerdekaan Indonesia. Badan penyelidik upaya persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, ada yang belum paham BPUPKI, belum hafal? Sunanto sudah hafal? Nah, kan nggak fokus? Badan penyelidik upaya persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke.
Sudah diketahui satu tanggal itu sidang pertama BPUPKI. Sedangkan BPUPKI itu artinya Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini sidang ya, sidang. Nah, dalam sidang BPUPKI pertama, apa yang dibahas? Saya mau tanya sama Nanang. Ya, gimana Mas? Ajeng izin teng WC, Pak. Ya, silahkan. Di sidang BPUPKI pertama itu merumuskan dasar negara. Terdapat 3 orang yang mengusulkan dasar negara. Siapa saja? 1. Muhammad Yamin. Insinyur. Soekarno. Terus yang kedua? Mohyamin dulu apa? Supomo? Muhammad Yamin. Mohatta. Yang ketiga? Gelarnya apa Supomo? Gelarnya apa Supomo? Presiden. Enggak, dia enggak jadi. DLS. Terus ada satu usulan yang diterima dari ketiga usulan tersebut punya siapa? Oke. Terdapat usulan Insinyur Soekarno yang isinya 1. Oh, yang sudah disepakati aja. Yang pertama. Kebangsaan Indonesia. Oke, ini yang sudah disepakati aja jadinya, karena nanti itu disepakati tanggal 18 tapi ya. Oke, ini yang asli aja dulu. Usulannya. Oke, 1. Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia. internasionalisme. Terus yang ketiga? Mufakat atau demokrasi. Yang keempat? Kesejahteraan sosial. Yang kelima? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ada 5 usulan Soekarno yang pada saat itu di sidang BPUPKI pertama itu diterima. Sudah sampai sini, seret. Masyarakat itu bingung, kita mau membentuk negara, karena ini kan belum 17 kan, itu belum merdeka, jadi adakanlah sidang. Sebenarnya negara kita sudah dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang pada saat itu, tanggalnya 24 Agustus. Dan ini juga tim BPUPKI ini bentukan dari Jepang, karena pada tanggal ini lanjut dulu. Selanjutnya itu setelah BPUPKI selesai membentuk dasar negara, ini dibubarkan BPUPKI dibubarkan, terus dibentuklah yang namanya Oke. Apa kepanjangan dari PPKI? Saya mau tanya. Oke. Apa? Persiapan Panitia Kemerdekaan Indonesia. Panitia. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, kebalik ya. Panitia apa? Persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke. Ini hasil kelompok setelah PPKI selanjutnya dirubah menjadi PPKI, yang sehingga tanggal 22 Juni itu membuat yang namanya Piagam Jakarta
itu adalah rumusan dasar undang-undang. Sehingga pada 22 Juni ini lahirlah Piagam Jakarta menyepakati yang usulan Insinyur Soekarno itu menjadi satu, lambangnya bintang, apa? Ketuhanan. Yang ketiga, lambangnya. Yang keempat, dan yang kelima, nah, itu dihasilkan pada tanggal 22 Juni oleh siapa? Bukan Insinyur Soekarno, tapi PPKI yang menyepakatinya. Karena dasar yang pertama itu adalah ketuhanan. Setiap manusia harus berketuhanan. Terus yang kedua, setelah mereka bertuhan, mereka harus mempunyai kemanusiaan. Jadi bagaimana setelah dia bisa berinteraksi dengan Tuhannya, dia juga harus berinteraksi dengan sesama makhluknya. Siji aja cengel karo kancane, loro orang gawe lara ati kancane. Itu termasuk sila yang kedua. Untuk sila yang pertama, implementasinya kalian berhubungan dengan Tuhan, sembahyang 5 waktu. Ayo sing angel oprak-oprak. Bagaimana hubungan kalian dengan Tuhan? Nah, itu yang pertama. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Ini implementasinya kalian harus hidup bersama. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Itu di materi pelajaran apa ya? Manusia adalah makhluk sosial. Maka dia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi sila ketiga adalah apa? Persatuan Indonesia. Oke. Terus yang keempat, oke. Dan selanjutnya, ketika manusia sudah harus membutuhkan orang lain, itu harus ada yang mengatur biar tidak segelumit dewek. Itu dibentuklah setiap kelompok ada sebuah pemimpin yang mengatur. Maka dijadikanlah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan itu harus diwakilkan, tidak bisa semuanya memimpin. Sebuah kelompok pemimpinnya harus ada satu. Misalkan kelas 8 pemimpinnya Zina Sulha, tidak boleh ada pemimpin lain, Ziva misalkan. Ketika terjadi seperti itu, satu kelompok itu akan terpecah menjadi dua karena ada dua pemimpin. Terus yang terakhir, nah, dalam kepemimpinan harus mengedepankan keadilan, tidak boleh membeda-bedakan laki-laki sama perempuan, tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi sama tingkatannya, sama-sama manusia. Oke, sampai sini sudah jadi rumusan Pancasila yang sekarang. Baru di 17 Agustus terjadi apa? Kemerdekaan Indonesia. Nih, tak kasih bocoran. Sebenarnya Soekarno, Insinyur Soekarno itu proklamasi sudah dibacakan tanggal 16. Baru tahu ya? Insinyur sudah pernah dengar? Di mana? YouTube. Di sekolah. Pada tanggal 16 Agustus, Insinyur Soekarno itu sudah membacakan proklamasi. Tempatnya di Rengas Dengklok. Dan di sana hanya disaksikan oleh 4 orang. 4 orang yang menyaksikan proklamasi. Jadi, karena yang menyaksikan hanya 4 orang, 4 orang itu golongan muda,
yang menculik mereka. Jadi tanggal 16 itu diculik ke Rengas Dengklok dan harus segera mengumandangkan proklamasi. Itu tanggal 16. Jadi tanggal 16 Insinyur Soekarno itu sudah membacakan proklamasi. Karena yang menyaksikan hanya 4 orang, itu dianggap kurang sah. Seluruh Indonesia belum tahu. Jadi pergilah di tanggal 17 Agustus di mana? Jalan Pegangsaan Timur. Jadi tanggal 18 Agustus itu Pancasila baru ditetapkan menjadi dasar negara. Itu golongan muda berpendapat segeralah mengumandangkan proklamasi walaupun Jepang memberikan janji kemerdekaan tanggal 24. Karena peraturannya ketika kok jajahan yang menjajah pada saat itu Jepang dikalahkan oleh sekutu, maka jajahannya itu diserahkan ke sekutu. Jadi pada dasarnya 24 Agustus itu tidak akan mungkin merdeka. Sehingga golongan muda mengetahui hal itu, menyuruh golongan tua agar cepat-cepat mengumandangkan proklamasi. Sebenarnya seperti itu. Kalau kok golongan muda tidak menculik Soekarno pada saat itu, mungkin kita kembali dijajah yang awalnya Belanda, terus selanjutnya Jepang, dan akan kembali ke Belanda lagi. Peraturannya seperti itu karena Jepang kalahnya sama kelompoknya Belanda. Saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, yang dimana nanti setiap kelompok ada yang dapat 3 anak, ada yang dapat 4 anak. Dan tugasnya nanti saya akan membagi dulu. Kelompok 2 sini, kelompok 3 sini, kelompok 4 sini, kelompok 5 di depan. Kelompok 5 di belakang nggak apa-apa. Oke, sekarang berkelompok. Tugasnya dalam satu kelompok itu sudah terdiri dari 3 atau 4 anak ya. Ada, saya tak mikirin. Kelompok 1 kelompok 1 berarti menggambar enggak menggambar. Ini kan hanya 1, nanti saya suruh tempelkan di sini. Menggambar lambang butir Pancasila ke-1 beserta isi dan implementasinya. Oke, ada yang ditanyakan? Ini untuk kelompok 1 ya? Oh, implementasi itu penerapannya seperti yang saya katakan tadi, sholat, upacara apa-apa. Dan ini untuk kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 hanya diganti ini 2, 3, 4, 5. Oke. Dalam satu kelompok itu menggambar di kertas HVS, nanti ambil di kantor. Berarti satu kertas untuk gambarnya, satu kertas untuk isinya, satu kertas untuk implementasinya.
Minimal implementasinya minimal 5. Lipol gampangnya ketuhanan yang Maha Esa, sembahyang, zakat, sholat. Gampang sih? Oh, bocor ya? Oke, seperti itu. Berarti setiap kelompok membutuhkan 3 kertas. Dan itu kalian buat yang oh, isi ya? Kan ini bintang. Oh, ini bocor dong. Ya udah, 5 ya. 4 aja. 4 kan kepala banteng. Isinya kerakyatan. Oh, isinya ya Persatuan Indonesia. Misalkan. Yang keempat kan bukan Persatuan Indonesia tapi kan. Oke, paham ini? Berarti gambar, isi, terus implementasi. Berarti satu kelompok dapat 3 kertas. Yang kelompoknya 4 anak gimana? Terus yang satu bagian mikir. Berarti mikir kok turu. Berarti ada minta tolong salah satu anak mengambilkan 15 kertas. Oke.